lihat videonya Pak Edi loh, wah hebatnya ini Pak Edi ya, saya pelajari. Saya belajar waktu itu dari video-video, tidak tahu jadi teman saya gitu kan, maksudnya jadi teman seperjuangan gitu ya. Saya Bu Etika ya, mungkin beberapa baru kenal saya. Saya sering berpartner sama Pak Dondi, termasuk waktu kami debat di Yogyakarta ya Pak ya, di Hotel Ispak melawan pendeta siapa? Henry Tan ya, dan Pratang Sabiamudo. Jadi kami debat akademik, debat secara terbuka, maksudnya tidak debat online ya. Nah, saya akan menerangkan sebetulnya apa manfaat kristologi ya. Jadi sebetulnya perintah untuk mempelajari kitab sebelumnya itu untuk berdialog ya, untuk berdiskusi. Itu ada di salah satunya dari surat Al-Ankabut ya, surat 29 ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, saya ambil ayat yang ini saja, yang paling atas. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Maksudnya janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang terbaik, the best. Artinya kita diperbolehkan untuk berdialog dengan ahli kitab. Supaya kita bisa berdialog dengan ahli kitab, syaratnya apa? Ya, kita harus mempelajari kitab mereka gitu. Karena mereka tidak akan percaya dengan Quran. Betul? Kalau kita dialog yang benar yang Quran ini, menurut Quran benar, mereka kan tidak menganggap Quran sebagai kitab suci, tidak menganggap Rasulullah sebagai nabi terakhir. Jadi percuma kita mengotot-ngotot Quran, kita belum sampai ke sana. Jadi kita masuk ke bagaimana kontradiksi dalam kitab suci mereka itu ya. Sebetulnya saya ada slide ya, tapi ternyata nggak bisa dipakai. Saya sudah siapkan slide supaya lebih ini apa, lebih jelas. Tapi begini, sebetulnya salah satu fungsi secara umum ya dari kristologi ini adalah untuk mencegah pemurtadan ya, untuk mengimunisasi diri kita supaya oh iya ya, kalau kita tidak paham, terutama kan kita sekarang ini agama terbesar keluaran dengan Kristen ya, secara umum ini berarti mereka akan mengajak kita ya. Dalam perspektif Kristen itu mereka tujuannya mulia, dalam perspektif mereka harus menyelamatkan satu jiwa ya. Bahwa selain Kristen adalah domba yang tersesat, jadi kita dianggap domba yang tersesat, jadi mereka harus menyelamatkan satu jiwa. Karena itu pemurtadan ini banyak, termasuk pada saat saya dulu kan menjadi dosen di universitas swasta ya. Jadi banyak teman-teman saya kalau yang namanya misalnya Anastasia Ngatinem misalnya kan, terus misalnya namanya lagi Elizabeth Tukini gitu kan, terus Nicholas Warijan gitu, saya pasti tahu bahwa dulunya mereka Islam ya, terus masuk Kristen terus dibaptis. Bahkan salah seorang teman saya sesama dosen dulu, saya pernah sempat mengajar di universitas swasta, mengatakan begini, dia bilang saya kan, aku dulu satu keluarga juga Islam, dia bilang gitu. Terus saya tanya langsung, tapi kamu kan diberi ini kan beras dan disekolahkan? Iya. Jadi satu keluarga itu 8 anak, dengan 8 anak suami istri kan 10, semuanya murtad, tapi disekolahkan ya dan sebagainya. Jadi sebetulnya sudah sejak dulu ada pemurtadan, cuman kita dulu kurang seperti sekarang ya. Sekarang ini kita waspada. Misalnya juga saya dulu bekerja di Jakarta ya, terakhir 2018 itu di Jakarta itu kantor saya itu 40 lantai dan kami di lantai 30. Waktu itu saya tanya, saya cari OB saya perempuan, office girl berarti ya, office girl. Kok nggak ada, di mana? Saya telepon, iya bu, ternyata dia diajak ke gereja sama teman-teman stafnya yang Kristen. Karena apa? Di gedung itu sendiri,
di tempat saya bekerja itu di Jakarta Barat, gedungnya itu ada 10 gereja. Jadi jangan dipikir gereja itu yang ada di sini aja. Jadi di sana pun baru satu gedung itu 10 gereja. Ya, 10 gereja. Jadi mereka dari hari Jumat ada kebaktian. Nanti yang teman-teman yang kira-kira office boy yang tidak paham, office girl yang kira-kira tidak Islam, yang tidak mau sholat, diajak gitu. Jadi supaya mudah dimurtadkan. Ya. Bagi mereka menyelamatkan jiwa, tapi bagi kita dimurtadkan. Ya. Terus ada lagi banyak contoh adik saya kerja di BUMN juga. Beberapa kali naik taksi, naik Grab gitu ya. Terus ya gitu, sopirnya bicara tentang keselamatan Yesus gitu kan. Terus salah seorang teman kantornya, atasannya juga selalu berbicara tentang keselamatan itu. Sayangnya adik saya nggak paham kristologi dan tidak mau belajar gitu ya. Kalau mau belajar kan lebih enak ya. Nah, jadi sebetulnya pemurtadan itu banyak sekali cara, banyak sekali, termasuk waktu saya di Balikpapan ya, saya itu di kantor cabang sana, itu saya sudah tahu saya Islam, saya diajak sama kepala cabangnya untuk ikut persekutuan doa. Loh, saya ini kan Muslim ya kan, dan saya lihat kok banyak sekali yang dari OB pada murtad dari Islam. Ternyata saya kan tanya sama salah seorang bawahan, kenapa kamu banyak sekali yang masuk Kristen dari orang-orang kantor itu kan, ada 3 orang ya, karena dia itu kantor gerejanya di hotel terkenal di satu ruangan, syaratnya itu harus ada 20 jemaat, harus minimal, supaya di tempat itu ada terus gereja, supaya dibayari. Jadi ada bos, dia seorang pengusaha, seorang politikus, saya nggak mau sebutkan namanya, dia membayari setiap bulan sama kepala cabang itu jadi pendetanya, dan minimal harus 20 orang, jadi dia nyari-nyari pokoknya harus 20 gitu. Termasuk saya diajak-ajak. Nah itu begitu kerasnya nuansa pemurtatan ya, yang bagi mereka menyelamatkan jiwa. Mungkin kalau di Sragen tidak seperti itu karena di kota kecil. Tapi di Jakarta kan orang di mana lulu gue gitu kan. Jadi bagaimana pemurtatan itu dilakukan, berbagai cara, termasuk sampai saya marahi kan, saya tegur, tidak boleh kamu mengajak orang sudah beragama. Sampai saya ditawari, jadi dia tidak bilang kalau saya murtad keluar, cuma dia bilang gini, ibu kalau mau kesaksian, maksudnya kesaksian di gereja mereka, kalau ibu mau kesaksian, sekali memberikan kesaksian nanti dapat 2 juta. 2 juta berarti kalau 10 gereja udah berapa? 20 juta kan? Nah, dengan kata lain kan saya harus murtad ya kan. Jadi itu yang disampaikan ke saya. Jadi maksudnya begini, sebetulnya bahaya banyak mengancam. Jadi saya sebenarnya mengurus juga mualaf ya. Jadi kadang-kadang ibu telepon saya, Bu, nangis-nangis anak saya murtad nih. Anak saya yang bungsu nomor 5, dia murtad sudah karena pacarnya Kristen dan dia sudah satu cinta, dan kemudian pacarnya kaya. Saya memang salah selama ini, saya terlalu asik berjualan, nggak memikirkan anak saya, sehingga dia murtad. Nah dia nangis-nangis. Cuma yang saya katakan begini, Bu, kalau anak ibu sudah jatuh cinta akan sulit diberitahu, karena orang jatuh cinta akan sulit. Ibu berdoa saja dulu, biarkan nanti daripada ibu bertengkar terus dengan anak, ibu doakan dulu saja sementara sampai nanti cooling down ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus pemurtadan yang lapor ke saya, tapi sebaliknya juga banyak yang mualaf ya, arti beberapa juga mualaf. Jadi kita memang di sini peran kita. Nah sekarang saya akan masuk ke jangan lupa juga media-media ya. Jadi kalau kalian search di internet, ada situs Islam dan Al-Quran, Isa dan Al-Quran, Isa dan Al-Fatihah, itu bukan situs Islam gitu. Itu situs Kristen tapi pakai nama Isa dan Al-Fatihah, Isa dan Al-Quran. Jadi seolah-olah itu punya Islam kan? Padahal tidak. Dan pakai ayat Quran juga digunakan.
pakai kata Muslim juga, tapi sebetulnya itu situs Kristen, jadi harus hati-hati juga ya. Jadi kalian ya, kita semua harus waspada terhadap pemurtadan. Memang dari sisi mereka, dalam perspektif mereka mengatakan ini mereka menyelamatkan satu domba, satu jiwa, jadi satu orang harus bawa satu jiwa ya. Itu tapi kita harus waspada. Mungkin di Sragen ya, alhamdulillah karena masih kota termasuk relatif kecil, kalau ada apa-apa semua tahu kan. Nah kalau di Jakarta mana orang tahu satu sama lain. Saya tinggal di apartemen aja saya tahunya tetangga depan, yang lain saya nggak ada yang kenal gitu kan ya. Nah terus sebenarnya manfaat, nah kita akan masuk ke apa sih manfaat belajar kristologi ya. Manfaatnya ini apa? Pertama secara ini ya, secara untuk pribadi kita sendiri, kita akan lebih yakin dengan keislaman kita dengan mempelajari kitab-kitab sebelumnya, kitab Bible ya. Kita akan lebih yakin, oh ternyata setelah kita bandingkan memang Al-Quran ini luar biasa, Islam ini luar biasa. Jadi kita bisa membedakan ya. Jadi mau memperteguh iman kita, syaratnya tentu kita harus kuat dulu iman kita. Jangan kita masih goyah terus belum tahu akidah kita terus belajar ya. Kita harus belajar dulu agama kita. Terus kedua, yang saya secara pribadi saya rasakan, saya dipaksa harus mendalami Islam dan Al-Quran karena banyak sekali serangan-serangan kepada Islam seperti yang Pak Dodi tadi tanyakan. Misalnya ditanya Al-Quran kan begini, ya Harun itu Al-Quran Maryam 1928 ya Harun misalnya, kok Al-Quran salah sejarah? Maryam kok saudara perempuan Harun kan situ. Padahal kan Harun lahir Harun kan masanya beda. Harun dengan Nabi Musa kan memang Nabi Harun masanya berbeda dengan dengan masa Nabi Isa kan. Berarti kok nggak paham sejarah nih, masa Maryam perempuan Harun. Nah nanti yang Islamnya masih lemah, oh iya ya langsung percaya. Padahal bukan begitu maknanya, ya kan? Terus misalnya siapa yang dikorbankan, ya kan? Kan kalau menurut kitabnya Kristen kan Iskak, ya. Kalau menurut kita kan Ismail. Ya. Kita akan debat terus panjang itu siapa yang dikorbankan. Ya. Nah ini juga kita harus bisa menjawab karena kalau kita lihat di tafsir itu memang 50% bahkan ulama mengatakan Iskak dan 50% Ismail ya kan. Tapi kita kan semua tahu Ismail dan di Quran tidak disebutkan namanya. Nggak ada kata-kata Ismail disebutkan gitu. Dan kita harus bisa menjelaskan mereka bahwa yang dimaksud Quran itu adalah Ismail gitu ya. Nah, sampai saya beberapa kali menemukan bahkan teman-teman yang saya Islam dia cukup taat sholatnya tidak pernah ditinggal mengatakan menurut saya tante yang dikorbankan Iskak. Nah, coba sampai segitunya terus kamu tiap ibaratnya mendengar kata Ismail berarti salah dong kan? Ya kan? Karena dia tidak paham Al-Quran gitu loh. Memang tidak perlu dijelaskan namanya, tapi kalau kita mengatakan sang proklamator siapa? Presiden kita sang proklamator. Kamu siapa? Siapa? Presiden kita sang proklamator siapa? Soekarno, cukup dengan gelarnya juga bisa. Juga banyak. Nanti kalau kita bahas panjang ya. Itu. Jadi banyak serangan mau tidak mau kita belajar. Terus misalnya di Al-Baqarah kan mereka suka menghina alif lam mim. Apa itu artinya? Alif lam mim. Kok ada alif lam mim? Mereka mengejek. Artinya apa itu Quran kok alif lam mim? Tahu artinya tidak? Kira-kira. Ada yang tahu artinya? Sesuai dengan tafsir. Sesuai dengan? Ada tafsir Ibnu Abbas, Allah, Lam, Malik, gitu. Ada yang tafsir itu ada melalui secara umum dan diterjemahkan. Ya, itu mutasyabihat. Jadi begini. Berbeda-beda, ya. Maknanya berbeda-beda. Dan itu sama dalam. Tapi salah satu kuncinya dalam surat itu huruf yang paling banyak itu alif. Al-Baqarah ya. Nomor 2 itu lam. Dan nomor 3 itu mim. Jumlahnya itu dihitung sendiri itu 3 huruf ini paling banyak.
Dan ketika ditambahkan ketiga huruf ini, jumlahnya merupakan kelipatan 19. Dari mana? Surat 74 ya, ayat 30-31 kalau nggak salah, bahwa angka 19 adalah ujian bagi orang-orang kafir ya. Seperti sama Yasin, berarti yang terbanyak huruf ya yang di surat Yasin itu yang paling banyak huruf ya, nomor 2 huruf sin. Jadi Al-Quran juga sudah diinskripsi. Jadi kalau komputer ini sudah dihitung huruf-hurufnya ya. Jadi Quran ini kan utamanya disimpan di software manusia ya. Artinya berbeda dengan kitab lain yang bisa dihafal. Jadi namanya software manusia. Jadi tulisan tetap dijaga, tapi tidak ada kitab yang bisa dihafal di dunia ini kan selain Quran, karena memang dia bentuknya verbal revelation, dia disimpan di software manusia. Nah, ini yang harus kita pelajari, bagaimana mereka menyerang kita harus bisa menjawab. Mau tidak mau kita belajar Quran, belajar Islam, itu salah satu manfaat ya. Karena beberapa tulisan dari Islam mungkin dia semacam Islam sekuler ya, saya pernah baca. Menurut Quran yang dikorbankan Iskak, nah itu kan sudah nggak benar. Dia seorang tokoh Islam liberal ya. Dan banyak teman-teman yang kemakan dengan itu tanpa mempelajari surat As-Saffat ini yang dari 100-112. Sayangnya di situ ya. Itulah pentingnya kita sebagai prajurit yang harus melawan semua itu ya. Nah, itu yang pertama dari sisi pribadi. Terus tadi secara pribadi ya. Kedua itu untuk defense. Tahu ya, defense kita bagaimana kita bisa bertahan ketika kita diserang. Kalian pernah diserang belum? Tentang agama Islam? Belum pernah kan? Belum pernah. Nah, salah satu yang pernah diserang itu Ahmad Didat ya. Ahmad Didat ini dulu dia seorang kristolog ternama yang tadi disebutkan Pak Doli. Dia itu seorang penjaga toko, depannya kampus misionaris. Jadi setiap hari dia dijelaskan Islam dia, sehingga dia belajar. Dan itu juga terjadi pada saya ya. Jadi pada waktu saya sebelum menjadi dosen, saya magang di daripada nggak ada kerjaan, saya mengajar di tempat khusus bahasa Inggris ya. Bos saya itu yang punya ya, dia inisialnya FA. Yang punya itu tiap hari agama saya dijelek-jelekan terus. Yang nabimu itu ngapain kamu sholat? Wong nabimu aja nggak selalu minta didoakan, sholat minta didoakan. Ya. Kamu nggak tahu nabimu itu tukang kawin dan semua Quran dijelek-jelekan, semua tentang Rasulullah. Tapi saya diam, saya nggak bisa apa-apa karena saya nggak paham kita mereka gitu. Saya mau ngomong apa juga saya tidak tahu. Jadi kita tidak bisa membela diri, kita tidak bisa defense ya. Sejak kejadian itu saya belajar kristologi ya, sampai sekarang. Nah, jadi pada saat serangan yang sama datang ya, suatu saat saya di rumah itu ada 2 orang perempuan datang tahun 95-96. Jadi jalan kira-kira masih gadis datang ke rumah bawa majalah kayak dari Saksi Jehovah. Saya tanya aja soal kitab suci, saya udah bisa kan? Dia nggak bisa jawab. Terus saya bilang begini, ya sudah kalau gitu pendetanya suruh kesini aja. Pendetanya juga ada datang. Karena kita sudah bisa menyerang kan, kita sudah punya ilmu gitu kan. Terus kemudian waktu saya dengan dosen saya, jadi mantan dosen saya, dia dosen saya, tapi kalau saya jadi dosen kan jadi kita teman ya. Waktu itu saya dalam perjalanan ke Bandung ya, dia suka juga ngomong yang kurang enak soal Islam. Dia pas waktu itu Idul Adha ya, dia bilang gini, etika yang dikorbankan menurut Al-Quran Ismail toh? Saya bilang, ya. Kalau menurut Al-Kitab Iskak kan Pak? Saya bilang ya. Maksudnya begitu lah, seperti mereka ya memang kita hargai. Quran ini kan datang setelah Alkitab. Kok menulis kok merubah gitu loh. Iskak kok diganti Ismail kan, begitu kan? Tapi dalam perspektif kita kan Quran mengoreksi. Selama jalan itu saya jelaskan kepada dia, Bapak nanti kalau sudah sampai rumah baca kitab Kejadian dari pasal 16 sampai 22. Saya ceritakan semuanya, kenapa sebenarnya mereka juga mengatakan Iskak dan kenapa saya jelaskan semuanya. Akhirnya dia begini, ya sudah, yang penting pengamalannya. Jadi agama itu yang penting pengalamannya. Kan akhirnya dia kalah, nggak bisa.
melawan balik, karena kita punya ilmu gitu. Ya, itu artinya jika kita diserang untuk defense, itu salah satu fungsi kita sebagai belajar kristologi ya. Kemudian fungsi yang lain untuk dakwah ya. Suaranya nggak jelas. Jelas. Untuk dakwah ya. Jadi pada saat kita ini kan sebenarnya diminta menyampaikan kebenaran ya. Jadi tiap bulan itu biasanya ada 1 atau 2 orang, paling enggak 1 datang ke tempat saya untuk syahadat. Bulan Desember kemarin ada 2 orang ya, Januari 2 orang, Desember 1 orang. Ada seorang yang datang ke saya, dia datang begini, Bu, saya mau tanya soal Islam, tapi kalau saya nggak sadar nggak apa-apa ya. Oh, nggak masalah. Saya bilang, yang memberi hidayah itu bukan saya, bukan urusan saya, urusan Allah. Saya bilang gitu kan. Dia datang, saya rekam waktu itu ya, karena saya nggak nyangka dia akan bertanya sepanjang itu ya. Pertama dia tanya, kenapa Rasulullah disebut Nabi yang terakhir, ya kan? Saya jawab terus sampai selesai. Kemudian dia tanya lagi, kenapa Al-Quran, kenapa terus, sampai akhirnya hampir 3 jam saya dialog sama dia. Setiap pertanyaan saya jawab, akhirnya dia gini, Bu, saya mau syahadat ya. Itu salah satu dakwah kita. Dengan kita terangkan, akhirnya dia mantap bahwa saya mau syahadat. Jadi kalau orang datang ke saya, biasanya saya menanyakan, apa yang kamu tidak paham soal Islam dulu ya, apa Islam agama teroris dan sebagainya yang kamu nggak paham, akan saya jawab dulu kan gitu. Jadi itu pentingnya kita bisa dakwah ya, juga menyampaikan kebenaran Islam. Itu kan wajib ya, menyampaikan kebenaran Islam itu wajib. Coba kalian sekali buka channel ya, channelnya Veritatis ya, channelnya siapa lagi itu, channelnya yang tokoh-tokoh Kristen ya. Coba bagaimana mereka menjelaskan Islam, bisa nggak kalian jawab? Itu tugas kita untuk menjawab ya, karena mereka selalu mengatakan Islam dari sisi yang tidak benar gitu. Ambil Quran dipotong-potong dengan pemahaman yang tidak benar. Nah itu banyak sekali kasus-kasus seperti yang saya alami ya, karena saya ini korban juga. Tapi hikmahnya apa? Kalau saya nggak korban, saya nggak belajar kristologi gitu, nggak terjun di bidang ini gitu. Karena saya dulu orang yang menurut saya ya tidak ada masalah dengan Kristen, karena teman-teman saya Kristen itu baik semua gitu kan. Nah ini salah satu hikmah ya. Nah terus fungsi lain apa? Belajar kristologi untuk perang pemikiran ya, perang pemikiran. Jadi kita ini kan di dunia sekarang kan perang tidak perang fisik ya, bagaimana Islam diserang dan sebagainya. Sekarang kita perang kan lewat online, pemikiran seperti kita ini yang di bidang kristologi, Pak Edi Prayitno juga itu sudah lama ya Pak belajar kristologi. Saya dulu sering lihat videonya Pak Edi loh, wah hebatnya ini Pak Edi ya, saya pelajari. Saya belajar waktu itu dari video-video, tidak tahu jadi teman saya gitu kan, maksudnya jadi teman seperjuangan gitu ya. Nggak nyangka ya Bu ya? Nggak nyangka gitu. Dulu saya sering makanya begitu Pak Edi datang saya tahu, oh ini Pak Edi yang saya lihat di video kan, Pak Iksan Moko Kinta, Bu Irena ya, banyak saya belajar. Jadi kalau saya pertama belajar dulu tidak seperti Pak Doli, saya baca semua buku-bukunya, saya beli semua, saya borong, ada buku Ahmadiyah saya borong, buku Zakir Naik, video-videonya saya tonton ya, sampai sekarang pun saya masih belajar ya. Karena apa? Saya salah satu korban. Dan kemarin waktu saya berangkat ke Sragen, Grabnya namanya Mbak Wina saya tanya, saya ngobrol, saya selalu menularkan kristologi kepada siapapun, kepada keluarga saya, kepada orang saya baru kenal, pentingnya Islam tahu kristologi gitu kan. Nah Mbak Wina ini kebetulan saya ngobrol sama saya, terus dia cerita juga, saya mau ini ke Sragen, saya bilang bahwa saya punya kegiatan di bidang kristologi. Dia cerita juga, ya Bu, waktu itu ada penumpang, terus dia ngomong terus soal Yesus keselamatan. Ya aku diam saja, karena kan dia penumpang ya kan, dia kan harus di ratingnya harus 5 kan gitu ya. Nah jadi akhirnya saya minta nomor WA-nya Mbak, saya share
habis itu saya kirim artikel soal artikel kristolog ya. Artinya suatu saat kalau bukan penumpang ya, kalau penumpang dia nggak berani. Kalau ada seperti itu, kamu tahu bagaimana harus membalas ya, harus menyerang balik dan harus memberikan jawaban yang benar tentang Islam. Jadi jangan, dan di bidang kristologi ini sebetulnya berat. Makanya yang cewek cuma saya sama siapa tadi, ada beberapa, yang lain tuh laki-laki semua. Karena begitu kita debat, jadi sebagai kristolog kita harus debat ya. Saya mulai debat 2014 di Facebook, kemudian di WA ya, itu pasti dimaki-maki sama orang Kristen ya, binatang-binatang macam-macam lah. Sama dengan orang Islam pun, saudara Muslim ada yang begitu kan. Nah pasti kita dimaki-maki. Nah artinya yang baik ada, itu tergantung orangnya juga. Sama teman Muslim yang dialog tidak benar ya ada. Nah itu berat bagi kita sebetulnya, tapi ini perjuangan gitu. Jadi apalagi kadang-kadang dari saudara Muslim sendiri, ya kan, sampai ada teman saya, ibu ngapain belajar kitab-kitabnya orang asing, agama lain, untuk apa, kata dia gitu ya kan, seolah-olah nggak ada gunanya gitu loh. Udah kamu diem aja, kalau nggak bisa ini nggak usah ngomong, kalau kamu nggak mendukung nggak usah ngomong, saya bilang gitu. Maksudnya dia nggak tahu kita pun sebenarnya setengah mati ya, berat. Kita harus spend time, kemudian kita harus siap dicaci maki. Kayak Pak Dondi saya lihat dia kalau dicaci maki balas nanti kan. Kalau saya tinggal pergi, tapi memang harus begitu, diberi pelajaran juga kan. Nah jadi kan seorang kristolog itu harus terjun. Seperti saya belajar ilmu, belajar dari Ahmad Didat, kalau saya nggak terjun nggak akan bisa. Bagaimana serangan lawan kan. Sama kalau seorang petinju cuma belajar teori aja kan, kalau nggak masuk ring nggak bisa. Ya kan, karena itu saya dengan Pak Dondi selalu mengatakan kita ini kan seperti petinju ya. Jadi begitu kita masuk ke ring debat, ya kita all out gitu. Tapi jangan orang nggak salah kita tonjok-tonjok, setelah keluar dari ring kita tonjok-tonjok, nggak, maksudnya orang nggak salah. Ngapain kamu beragama Kristen kan salah gini-gini, nggak perlu juga gitu. Artinya ada forumnya, forum secara terbuka dan sebagainya ya. Nah, terus kemudian dengan belajar kristologi ini kita bisa bertoleransi lebih baik. Jadi artinya begini, kalau seorang non-muslim kan selalu ada, kan di surat Al-An'am disebutkan bahwa kita tidak boleh memaki sesembahan lain ya. Al-An'am 108 ya. Itu artinya dalam kita berdialog, kita jangan menghina agama lain. Karena menurut Allah mereka juga memandang baik apa yang mereka percaya gitu. Seorang Buddha memandang baik bahwa Buddha yang benar, Kristen memandang baik bahwa Kristen yang benar kan. Jadi pada saat kita dialog, kita harus melihat persepsi mereka dulu seperti mereka dulu. Jadi kita bisa punya toleransi ya. Artinya kalau debat itu tidak untuk mencari apa ya, kamu pasti masuk Islam setelah lihat ayat ini, bukan begitu. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Jadi dengan tahu perspektif mereka, kita akan bisa memilah-milah mana sih, bagaimana kita harus bersikap ya. Dan juga dengan memahami akidah kita juga tidak kena pengaruh hal yang buruk. Seperti di Jakarta kan udah biasa kalau Natalan teman-teman yang Muslim yang jaga supermarket kan pakai atribut Natal semuanya. Ya kan, sebetulnya kan nggak boleh begitu, karena itu hari raya keagamaan mereka. Jadi mereka kadang-kadang tidak memikirkan ke sana, tapi kalau kita kan paham bahwa itu tidak benar ya. Nah jadi toleransi kita artinya kita punya toleransi, tapi toleransi yang tidak mengorbankan akidah kita ya, toleransi yang digunakan dalam Islam ya. Jadi itu manfaat belajar kristologi ya. Jadi secara pribadi kita akan otomatis akan mendalami Quran, karena kita belajar dari mereka menyerang kita harus bisa menjawab. Kemudian kita akan mengetahui bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang sempurna dibanding kitab-kitab agama dan kitab suci yang lain. Kemudian kita bisa melakukan defense ya, kalau diserang kita bisa membela diri, membela agama kita, membela Rasulullah. Kan betapa sedihnya kalau waktu saya diserang saya nggak bisa apa-apa. Seperti Ahmad Didat juga betapa sedihnya waktu dia diserang, dia nggak bisa apa-apa. Dia jadi kristolog pertama di dunia yang
apa berani menantang siapapun kan, ya, on the stage ya, di tempat terbuka ya, maksudnya di podium seperti Zakir Naik gitu ya, itu apa defense, jadi kita bisa menyerang balik, bisa apa untuk pertahanan kita. Kemudian juga fungsi lain untuk dakwah ya, penting juga kita untuk dakwah. Jadi kalau kita dakwah kita penting juga, misalnya kita tahu histologi tuladan pada keluarga kita ya. Seperti waktu saya pernah tugas di Bukit Tinggi itu di daerah Pariaman, jadi Bukit Tinggi itu jauh di Sumatera ya. Daerah Pariaman itu ada 4 marbot masjid murtad. Marbot masjid 4 murtad karena apa? Orang Islam itu rata-rata baca Quran nggak ngerti artinya, yang dibaca nggak tahu artinya. Begitu orang Islam mengatakan ini loh, Quran menyebutkan bisa terkemuka dunia akhirat misalnya, mereka sekarang pakai ayat-ayat Quran kan, untuk mempertahankan Islam pakai ayat-ayat Quran, ya mereka percaya saja ya. Itu salah satu contoh. Jadi perlunya seorang Muslim belajar Quran ini, perlunya mengetahui isi Al-Quran. Nah kemudian saya jadi mendidik anak-anak muda di sana, saya didik menjadi kristolog ilmu baru bagi mereka, tapi cikal bakal di sana supaya mereka bisa imunisasi ya, jadi kayak vaksin apa lebih kuat ya menghadapi serangan-serangan dari non muslim ya kepada agama kita ya. Karena memang siapa lagi yang bisa membela agama kita kecuali kalau bukan kita sendiri gitu ya. Dan itu saya kira wajib bagi kalian semua. Seperti kemarin saya juga diundang di Malang, mahasiswa dari, jadi Gontor ini punya apa pesantren ya. Nah mahasiswanya itu kan ada Universitas Darussalam datang, saya berikan kajian juga tentang pentingnya kristologi, bagaimana agama dan pentingnya kita mempunyai ilmu seperti ini. Jadi jangan polos-polos amat, nggak ngerti apa-apa diserang diam saja kan. Nah ini penting bagi kita supaya kalau kita diserang kita bisa membalas balik, supaya kita bisa dakwah dengan benar ya, supaya kita tahu bahwa Islam tidak bisa dibandingkan dengan agama lain, Quran tidak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab lain, terlalu tinggi nilainya Quran ini ya. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan, alif lam mim artinya apa ya, salah satu artinya itu untuk enskripsi itu untuk apa ya, seperti komputer itu dikasih kode-kode rahasia gitu ya. Dan kita yang harus memecahkan, seperti Pak Budi bilang, Quran is a book of science. Quran hanya book of science, jadi memberikan tanda. Kita yang harus mencari dari mana, dari banyak belajar ya. Karena itu membaca itu penting sekali bagi muslim. Jangan yang ditonton drama Korea terus, drakor gitu ya. Hobi banget nonton drakor kan misalnya gitu ya. Jadi lebih baik waktunya, boleh sekali-kali ya, non hiburan itu boleh, tapi tetap ada waktu untuk membaca ya. Dan terlebih lagi kalau kalian menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa Arab, itu akan jauh lebih baik. Karena kalau saya hanya mencari jawaban dari Indonesia, sangat jauh berkurang. Saya sama Pak Nudi, saya searchingnya dari situs-situs Islam yang ada di luar negeri, yang mereka sudah jauh lebih banyak ilmu yang diberikan. Nah dari situ kami belajar ya. Kalau dari situs dalam negeri masih kurang ya. Itu salah satu manfaat kristologi ya. Jadi betapa pentingnya bagi kita untuk diri kita sendiri ya, secara pribadi juga kita menjadi seorang Islam yang berkualitas untuk defense dan untuk dakwah ya. Saya kira cukup sekian, silakan jika ada yang bertanya.